Indonesia itu sendiri bisa dibilang pengelolaan sampahnya masih bergantung sama sektor informal. Di mana yang secara formal itu masih menerapkan sistem kumpul, angkut, terus buang. Satu step sederhana, yaitu memilah sampah-sampah yang bisa didaur ulang untuk maju ke sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, mulai dari hal yang sederhana mungkin dengan milah-milah sampah atau buat ya aktivitas sosial di lingkungan kapasitas kita yang sanggup kita lakukan. Hai again semuanya, kita di Unveiling Sustainability with Liberty Society. For our second episode, we have the CEO and co-founder of Recosystem, who doesn't know it, one of the biggest player in waste management in Indonesia. With di sini Ernest Sulaiman. Hello, how are you? Baik. Thanks Tam udah ngundang gua nih perwakilan dari Recosystem untuk ada di event podcast hari ini. Of course, hari ini kita bakal lebih banyak mengulik mengenai peranan dan pentingnya waste management, waste recycling, terutama Recosystem is a climate tech startup that have already collected 10 juta kilo waste to be managed. Yeah, more than lah. More than right now, of course. And then 50,000 houses, and also 100 plus commercial buildings. Jadi banyak banget nih, menurut kita masyarakat sangat concern dengan waste, tapi because Ernest lebih tahu nih dari end to end itu seperti apa, maybe we can start there. Menurut Ernest, kenapa sih kita penting dan kondisi sekarang pengolahan sampah di Indonesia seperti apa? Oke. Nah, jadi kalau lihat dari permasalahan sampah nih sebelum masuk ke permasalahan yang ada di Indonesia, bisa dibilang ini tantangan yang cukup menantang nih buat generasi kita. Kenapa? Karena sampah adalah produk dari hasil produksi dan konsumsi. Kalau zaman dulu, mungkin 100 tahun yang lalu, material yang digunakan banyak kan material yang organik, yang bisa membusuk secara alami. Tapi sekarang dengan adanya industrialisasi, inovasi di bidang manufaktur, model material yang digunakan itu udah bukan yang alami lagi, tapi udah olahan. Yang dekomposisi atau ketika dibuang jadi sampahnya itu nggak bisa secara alami. Dia hilang gitu. Ya, ada yang ratusan tahun. Contohnya plastik. Plastik kan inovasi material yang digunakan gitu. Bahannya ya sebelumnya dari minyak bumi gitu. Tapi setelah diolah dan sebagainya nggak bisa terdekomposisi secara alami. Nah, dengan adanya penggunaan plastik di produk, ketika udah beres dikonsumsi packagingnya atau sisanya jadi sampah, itu kan perlu ditangani. Itu permasalahan yang pertama, bahwa pergeseran penggunaan material karenanya ada inovasi. Yang kedua, kenapa waste management ini juga penting, dan ini ngaruh ke negara-negara yang akan jadi negara maju, kayak seperti Indonesia, adalah kemampuan konsumsi dan produksi kita naik. Mungkin pemerintah kan sering bilang hilirisasi, terus daya beli, ngaruhnya kemana? Produksi dan konsumsi juga, yang ujung-ujungnya ngaruh ke bidang sampah. Yang itu jadi akan menjadi tantangan yang lebih besar lagi buat Indonesia ke depannya, karena kemampuan produksi dan konsumsi kita juga akan meningkat. Harus balance ya, kita recyclingnya dan juga konsumsinya. Betul. Karena akan dangerous kalau misalnya overconsumption tanpa ada pengolahan yang efisien dan efektif. Betul. Ketika produksinya naik, konsumsinya tumbuh, sampahnya banyak, tapi nggak ke-manage atau dikelola, ya akhirnya jadi gimana? Ditumpuk, mencemari sungai, atau mencemari laut. Apalagi Indonesia kan negara yang banyak perairannya juga, gitu. Itu sesuatu hal yang bisa dibilang menantang lah buat diselesaikan. Itulah kenapa akhirnya kita memilih bidangnya waste management. Terus melihat sektor di Indonesia, Indonesia itu sendiri bisa dibilang pengelolaan sampahnya masih bergantung sama sektor informal. Di mana yang secara formal itu masih menerapkan sistem kumpul, angkut, terus buang. Buangnya ke TPA. Memang sih TPA singkatannya tempat pemrosesan akhir. Cuma realitanya masih digunakan ya sebagai penampungan atau penumpukan akhir sebenarnya untuk saat ini. Nah, disinilah yang melihat ada peluang sebenarnya untuk dari sektor swasta ataupun komunitas itu untuk terjun dan bantu juga pemerintah. Bukan berarti untuk bilang, ini salah, ini kurang benar. Enggak, kita tahu lah realitanya kita kan lagi bertransformasi dari negara berkembang ke negara maju. Pasti masih banyak yang belum ideal. Nah, kita mau jadi bagian yang membantu untuk jadi solusi. Gitu. Thank you, Nas. Kan your recycling service to optimize waste value chain ini dengan realita di Indonesia itu kalau aku baca hanya 11% yang memang ke recycle. Tapi dari yang tidak ke recycle tuh 77%-nya itu masih bisa dijadikan value.
Now, waktu itu sempat ke Bantar Gebang, bisa sampah setinggi 16 lantai gedung. Now, tell me more about what Recosystem does to minimize this, terutama with your recycling recovery material processing. Oke, jadi kalau sekarang Recosystem kan ngelihat sampah ini tuh bukan sesuatu material yang nggak berguna atau dibuang. Tapi kita melihat ini ada value-nya nih yang bisa kita ambil. Yang kita lakukan itu sebenarnya bisa dibilang pemulihan material atau sebutannya waste recovery. Ini milah-milah sampah, proses sederhana sehingga ini bisa dimanfaatkan lagi jadi material alternatif atau sumber dari buat energi baru dan terbarukan. Caranya gimana? Kita ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, kita edukasi masyarakat untuk masyarakat mulai milah sampah. Nah, ketika mulai milah sampah, ibaratnya gini, kita mulai habit baru. Misalkan lari. Nggak mungkin pertama kali lari itu langsung 10K atau half marathon. Baru mulai lari, kita langsung stop, nyerah. Karena aduh ternyata capek ya, ternyata berat ya. Tapi kalau kita mulai pelan-pelan, dari lari 1 kilo dulu, rutin, 2 kilo, 5K, terus tiap weekend naik lari 10K, register buat half marathon. Jadi enjoy orang, suka hobi. Sama halnya juga dengan kita mengedukasi. Kita mengedukasi nggak langsung ke yang ideal. Oh, pilah sampah 17 jenis semua, harus mulai ngompos, harus mulai ngurangin ini itu. Orang pasti akan nyerah duluan. Nah, kita mulai memilih untuk satu step sederhana, yaitu memilah sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Ini tuh ciri-ciri biasanya sampah-sampah yang nggak menghasilkan bau. Orang kan kalau ngelola sampah sendiri, tapi ngasilin bau kan udah malas duluan, salah treatment dan sebagainya. Udah kita mulai dari yang nggak bau dulu. Yang kedua, sampah-sampah daur ulang ini udah nggak bau, kering, dan ada nilai ekonomisnya. Jadi kita buka stasiun-stasiun daur ulang sampah yang kita sebutnya Reco Waste Station, di mana orang bisa akses di aplikasi yang udah mulai milah sampah, storin di sana. Nah, selain hanya fokus ke anorganik, kita juga menerapkan single stream recycling. Jadi semua yang daur ulang nggak usah dipisah-pisah dulu. Semua dimasukin dalam box, di situ ada plastik, kardus, kertas, kaca, logam, elektronik yang bisa didaur ulang, itu dimasukin di situ, storin. Kalau kita pilah-pilah lagi kan orang jadi nambah stepnya. Oh, jadi Recosystem yang bantu untuk sortir setelahnya. Yang penting itu anorganik, yang kering dulu, yang memiliki nilai ekonomis, itu di-storein, masih semi dicampur nggak apa-apa, karena kita menerapkan single stream recycling. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke sistem. Kita melihat bahwa edukasi masyarakat pasti butuh waktu. Dan mengedukasi itu pasti ada butuh dorongan untuk merubah jadi perubahan perilaku. Baik dengan insentif atau disinsentif. Kita nggak bisa ngelakuin disinsentif. Itu biasanya pemilik. Punishment gitu ya? Iya, punishment. Punishment hanya bisa dilakukan dengan yang memiliki akses ke peraturan, which is pemerintah. Yang kita bisa lakukan insentif. Tapi insentif juga terbatas. Mau seberapa banyak kita insentif? Nggak mungkin nilai ekonomisnya masuk. Kalau nilai ekonomisnya masuk, kita tutup, ya kita nggak akan jadi solusi. Karena kita harus ini. Nah, makanya yang kedua yang kita lakukan adalah kita mengedukasi pekerjanya. Jadi selain waste station, kita tuh ada sebutannya tuh hub, Reco Hub. Ini tuh kita modifikasi area fasilitas gudang atau tempat-tempat TPS untuk menjadi TPS 3R gitu. Yang bisa melakukan proses pemilahan, pengelolaan, dan pemanfaatan kembali sampah. Pekerjanya itu maksudnya pemulung, pekerja pengangkut sampah, pemilah sampah, itu kita standarisasi. Dengan tadi nge-setup si hub. Tujuannya hub ini adalah yang tadinya kumpul angkut buang, jadi kumpul, dipilah dan dikelola dulu, kita sebutnya pulihin materialnya di sana, baru nanti diolah. Nanti yang masih memang belum bisa ada nilai ekonomisnya atau bisa diterima di tempat pengolahan, nggak apa-apa masih masuk ke tempat TPA-nya pemerintah. Atau TPA kan idealnya nanti bakal diubah juga jadi tempat pemrosesan akhir yang sustainable juga gitu. Nggak apa-apa ke sana, tapi kita reduce jadinya. Sekarang sih per saat ini operasional kita udah kurang lebih 50%. Input sampah kita itu bisa kita manfaatkan kembali. Kalau tadi mungkin Tamara say 11%-an kan yang bisa didaur ulang, ya kita udah bisa 5 kali lipat nih. Dengan edukasi ke hub itu. Hub, betul. Maupun dengan edukasi di depan di station. Jadi itu yang kita lakukan. That's amazing. I really like dengan yang tadi di-mention bahwa edukasi itu harus dimulai dari pensortiran. Tapi pun juga ada opsi kalau malas sortir sampai disediain juga nih sama Reco, nggak apa-apa bisa yang one single package itu dikirim aja. Boleh dong, Nas, kita mention sedikit mengenai permasalahan sampah ini. Kalaupun kita hanya bicarakan dari sisi konsumen yang bertanggung jawab, itu tidak holistik.
Kita harus melihat dari sisi juga produsen, manufacturer, bahkan dari level kebijakan. Yeah. So tell me about gimana sih so far ekosistem bekerja sama dengan pemangku kepentingan ini untuk mempush biar Indonesia yang mau menjadi negara maju ini bisa mempunyai waste management yang lebih mapan. Oke. Jadi kita ngelihat tuh permasalahan sampah itu bukan permasalahan hanya konsumen aja, tapi ini multi stakeholders. Right. Baik dari perusahaan yang melakukan produksi, yang jual barangnya, kita sebagai konsumen, terus sebagai pemerintah yang memiliki kebijakan, terus juga ada akademisi atau profesi yang punya keahlian, hingga media atau bahkan pasar modal gitu untuk bisa terjun dan menyelesaikan permasalahan sampah. Kita bisa lihat kalau ini analisis secara internalnya gue lah ya, bahwa kita lihat sendiri contoh di Jakarta. Apakah sekarang TPS 3R udah tersedia di setiap titik? Belum, gitu kan. Nah, gimana kita mau menyelesaikan permasalahan sampah kalau kondisi saat ini kita masih defisit infrastruktur? Buat menyelesaikan defisit infrastruktur, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah hanya pemerintah mengandalkan APBD? Ya habislah. Itu banyak masalah, bukan masalah sampah doang kan. Ada masalah pendidikan lah, infrastruktur dan sebagainya. Nutrisi lah. Iya, yang masih butuh menggunakan dari APBD, harus bagi-bagi. Tapi apakah harus konsumen juga yang disalahin? Enggak juga. Kita apakah semuanya udah dalam strata yang mampu gitu. Banyak juga yang bahkan masih kurang mampu dan perlu disubsidi. Kalau sekarang harus dibebankan ke ini, berat juga. Kalau ke produsen, apakah fair? Hanya mereka doang. Makanya ini harus dibagi-bagi semua nih. Semuanya harus turut Berpartisipasi dalam skala yang sewajarnya. Seringkali kan kita menarget, siapa nih yang punya duit, dia yang ditargetin harusnya. Nggak bisa. Semua harus dibagi. Berapa ada yang dari APBD, berapa yang memang harus jadi tanggung jawab masyarakat untuk membayar pengelolaan sampah. Karena balik lagi, sejujurnya, pengelolaan sampah itu adalah biaya. Di negara yang maju, dan kita pengen jadi negara maju kan, in proses nih. Selalu, waste itu nggak bisa jadi sampah jadi cuan, buat level personal tuh nggak mungkin, nggak bakal masuk. Karena itu adalah suatu jasa, suatu biaya. Nah, makanya kita harus mulai juga berapa sih biaya yang layak buat ini. Terus juga ke produsen. Produsen udah bayar secukupnya belum? Kalau kita lihat, hitung-hitung, ambil komparasi dengan GDP Jakarta aja ya, biaya pengelolaan sampah yang kita keluarkan saat ini paling sekitar 0,04%. Ini dari Jakarta GDP. Kecil banget. Ya. Seandainya kita naikin budget pengelolaan sampah buat produsen pun, apakah nggak, anggaplah GDP ini adalah revenue-nya mereka gitu ya. Yeah. Apakah jadi naik 2 kali lipat lah ibaratnya. Apakah jadi membebani 0,04%? Kalau dia masih profit, impact-nya pun ngurangin 0,02%. Tapi kenapa sampai saat ini, walaupun itu logically make sense, belum ada pergerakan ke situ? Oke. Sebelumnya belum, cuman kalau gue melihat sekarang gue sejujurnya sangat optimis dengan pemangku kepentingan dari kementerian ataupun dari dinas udah mulai terjun dan fokusin masalah sampah. Kalau dulu tuh mungkin belum jadi top of mind, udah banyak disibukkan dengan hal yang lain. Sama hal juga dengan perusahaan, dengan individu, dengan akademisi, banyak topik-topik lain yang mungkin menarik, economically viable, sehingga mereka terjun ke sana. Tapi sekarang dengan masalah sampah udah diningkatin terus awareness-nya dengan komunitas, dengan NGO yang sangat bagus mengadvokasi ini, udah mulai concern dan udah mulai menerjunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara nilai ekonomis udah ada proven track record. Udah viable dari beberapa aktivitas di negara lain. Untuk bisnis pengelolaan sampah, ini bisnis yang bisa masuk nih secara ekonomis. Jadi ketika mau menyelesaikan permasalahan itu kan kita harus melihat juga economic viability. Bukan artinya kita harus menyelesaikan masalah hanya ngincar cuan, enggak. Tapi business operation itu kan harus positif sehingga dia bisa tumbuh. Karena kalau enggak harus disubsidi terus. Jadi mungkin itu beberapa faktor yang gue lihat nih optimis nih gue ngelihatnya. Gitu. Aku suka banget. Sebetulnya setelah ekosistem sudah 4 tahun berjalan, nggak jarang aku juga dengar banyak juga teman-teman yang membuat waste bank sendiri, waste management sendiri, which is a good thing. Karena kan the problem is so massive, di mana solusi dan kesempatan ini juga masih sangat besar kan. Benar. Jadi yang saya katakan adalah ketika terjun ke bisnis ini bisa menjadi sesuatu yang profitable, tapi juga berdampak ke banyak orang. Gitu ya. Dan kita believe tuh, goal kita tuh
triple bottom line lah. It's not only about prosperity atau profitability, tapi juga dampak ke people atau planet. Atau bahkan sekarang tuh termsnya udah melebar lagi dari 3 piece tadi jadi 5 piece. Apa tuh? Yaitu kalau 5 piece itu adalah ada peace and partnership. Jadi kita juga terbuka bahwa yang kita lakuin sendiri nggak semuanya dikerjakan sama Rekosistem. Di luar hub dan stations yang Rekosistem operasikan sendiri, kita juga bekerja sama dengan bank sampah, dengan pengepul sampah, dengan para perusahaan pengelolaan sampah yang kecil menengah, UMKM, untuk berpartner sama kita. Kita kurang lebih ada 250-an lah. Itu mitra-mitra pengelolaan sampah kita yang kita kerjasama. Jadi kita terbuka dengan partnership dan pemberdayaan. Speak more about that, Nes. Karena semua mempunyai peran. Terutama kalau bekerjasama dengan ekosistem kan. Kalau misalnya perusahaan besar, commercial hubs, atau bahkan residential hubs dengan ibu kota lah, atau kota juga bisa bekerjasama, itu aku lumayan jelas. Terutama juga bagaimana ke TPA-TPA bisa dibantu dibina. Kalau memang UMKM tuh gimana cara mereka kerjasama ketika misalnya itu kan added cost juga buat kita membantu memanage our waste. Oke. Jadi kalau kita ngelihat UMKM itu di Rekosistem kebagi jadi 2. UMKM yang jadi potential customer, UMKM yang jadi potential partner. Mungkin kita berangkat dari yang gampang dulu, yang partner. Kalau partner adalah UMKM yang emang kerjanya sekarang milah atau kelola sampah. Kalau ini jadi partnernya kita, yang tadinya dia nggak punya akses ke tempat pengolahan sampah, kita bantu aksesnya. Yang tadinya hanya mungkin 3 jenis sampah, sekarang bisa 60 jenis sampah yang bisa didaur ulang sama Rekosistem. Dari segi keterbatasan jenis, jadi kita buka. Karena kan kita punya network untuk pengolahan sampah. Selain itu akses ke misalkan modal kerja. Dulu dia harus ngumpulin dulu banyak, ngirim 1 truk misalkan sebulan, baru dibayar sebulan. Kalau Rekosistem karena kita mitranya banyak, ketika ngangkut kita bisa bareng-bareng ngangkutnya. Jadi biayanya juga lebih rendah. Lebih rendah buat mereka dan lebih cepat bisa kirim. Karena nggak harus full 1 truk, bisa sharing ngangkut sama yang lain. Jadi working capital mereka juga cycle-nya akan lebih cepat. Itu yang kita bantu kalau dari partner. Kalau dari customer, UMKM, dan pasti budgetnya kalau bisa dipakai buat tumbuhin bisnis, kita selalu ngajarin jangan langsung go ideal atau zero waste. Nggak apa-apa, mulai dari yang daur ulang dulu. Dengan cara apa? Yuk pilah yang biasanya bisa didaur ulang, seperti kayak plastiknya, kardusnya, kertas, logam, alat elektronik yang udah nggak kepakai, untuk bisa didaur ulang di Rekosistem. Baik itu mau disetorin secara independen ke Reko Waste Stations yang ada di dekat kantornya atau tempat operasionalnya, atau subscribe layanan kita. Kita juga ada program namanya Boat-in System. Jadi kita bisa beli ngangkut sampah dari UMKM khusus sampah-sampah daur ulang atau anorganik gitu. Keren. Thank you so much. Aku mau tutup dengan visinya ya. Negara maju udah beberapa yang mungkin mereka banyak masyarakat tuh sentimennya ngelihat kita mestinya punya centralized kayak Singapura aja, semuanya tinggal di burn dan segala macam, incinerate. Kalau kita ngeliat di Indonesia, yang aku dengar dari podcast hari ini adalah informal economy sector yang banyak memang mengolah sampah ini sebetulnya bisa menjadi kekuatan Indonesia. It's just that not a lot of people knows how to work with it. And I feel Rekosistem is heading towards there. Ada pemberdayaan masyarakat dan secara ekonomis kepada informal workers ini dan sektor, tapi ada juga sekarang sentimen positif dari publik, terutama pemerintah juga, untuk really focusing towards this cause. What is the future that you see in the next 5 years buat Rekosistem sendiri dan di ranah waste management? Kalau buat Rekosistem sih kita visinya adalah kita menjadi katalis gitu dan bagian dari solusi untuk permasalahan sampah. Harapannya dalam 5 tahun ke depan, 1, masalah pemilahan sampah itu udah jadi proses integral dari pengelolaan sampah di Indonesia. Bahwa memang sudah seharusnya setiap RT, RW, kelurahan, mungkin kelurahan lah ya jatuhnya, itu udah punya TPS 3R, kapasitasnya sendiri. Dengan bekerja sama dengan Rekosistem atau terinspirasi dengan model Rekosistem, mereka buat sendiri. Yang kedua, dari sektor informal sektor, ya udah nggak ada sebutan tuh mereka sektor informal. Mereka sektor yang udah resmi ada di rantai pengelolaan sampah. Bahwa para UMKM, pengepul, bank sampah, itu merupakan bagian yang resmi untuk mengurangi sampah dengan memanfaatkan daur ulang. Itu yang kalau gue lihat dari segi komunitas. Dari segi TPA, tempat pengolahan akhir, nggak semua sampah kan bisa didaur ulang ya sekarang. Kalau sekarang Rekosistem kan hanya bisa memanfaatkan 50%. 50%-nya kemana?
kita harus upgrade TPA kita. Yang tadinya yang misalkan dari open dumping ubah dulu jadi sanitary landfills. Yang udah bisa di-upgrade lagi dari sanitary landfills buatlah jadi waste to energy facility. Jadi kalau gua sih harapannya at least udah ada satu lah Pemkot atau Pemprov yang mentransformasi TPA-nya menjadi waste to energy facility. Itu bisa 100% berarti? Bisa 100%. Sisa ada residunya biasanya itu bisa dimanfaatkan kembali, biasanya untuk bikin buat madetin tanah lah di daerah laut dan sebagainya. Untuk misalkan kayak ya kalau ada rencana ekspansi model kayak reklamasi atau apa itu bisa dimanfaatin bahkan buat di negara-negara lain juga kita bisa supply. Wow. Jadi sisanya hanya residu, biasanya hanya ya sekitar 10% dari sampah yang dimasukin. Yeah. Amazing. Jadi harapannya dari 50% bisa jadi 70, bisa jadi 100%. 100% ke depannya. At least satu Pemprov aja at least di 5 tahun ke depan itu bisa udah 100% sampahnya terkelola. Jadi role model lah buat provinsi yang lain ya. Ya, betul. Harapannya. Dan itu nggak hanya ekosistem ya. Kita berharap dengan pemerintah, terus komunitas-komunitas, swasta yang lainnya untuk bisa bareng-bareng ke sana. Ya. It's been such a pleasure talking to you. Aku juga belajar banyak. Aku buat sum up ke audience. Visi untuk mengolah sampah dan juga waste recycling menjadi value ini sangat bisa terjadi ketika semuanya berpartnership. And there's enough in the space for everyone to take a part of it. Jadi teman-teman, don't be discouraged bahwa it also starts with you. That when you sort in your own house, you do your part dengan misalnya pakai Reko app untuk store your waste, itu actually can become money untuk pemulung, untuk TPA, untuk ekosistem to continue doing good work. But thank you so much for being here. Is there any last word you want to say? Jangan takut untuk mulai, baik itu skala individu ataupun mau buat bisnis seperti ekosistem. Bahwa balik lagi, mungkin kalau mengutip kata-kata tadi, ya seorang runner finish maraton itu mulai dengan kebiasaan mungkin 1K lari setiap hari. Jadi sama juga kita untuk maju ke sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, mulai dari hal yang sederhana mungkin dengan milah-milah sampah atau buat ya aktivitas sosial di lingkungan kapasitas kita yang sanggup kita lakukan dalam skala kecil untuk bisa ke skala yang besar ke depannya. Itu aja sih. Thank you everyone. Stay in touch for episode 3 next at Unveiling Sustainability with Liberty Society. Bye.